tahrim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, jamaah semua mengawali jumpa kita malam ini memohon ridho berkah dari Allah. Sama-sama kita membaca Ummul Quran. Wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian hadirin, kita memohon kepada Allah semoga kita semua senantiasa diberi sehat walafiat. Juga saudara-saudara kita dimanapun berada, terkhusus saat ini akhinal kiram al-mahbub Ustazuna Sa'dun sedang dalam kondisi sakit. Kita doakan beliau semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, kita tidak lupa untuk almarhumah kita yang mendahului kita kepada Allah dengan iman. Semoga mereka senantiasa dapat maghfirah, ampunan Allah, dilapangkan kuburnya, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Karamil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ صداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hormat saya untuk ADKM Masjid Al-Ittihad, Bapak Arman beserta pengurus dan juga tokoh masyarakat sesepuh, para asatiz, umumnya bapak-bapak, saudara-saudara yang tidak bisa disebut satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya untuk kita semua. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah atas karunia yang diberi kepada kita, terkhusus malam ini. Alhamdulillah bisa kita melaksanakan amalus salih kita di Masjid Al-Ittihad yang sama-sama kita cintai ini.
atas semua amalia-amalia kita. Besar doa dan harapan kita kepada Allah, semoga seluruhnya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, insyaallah malam ini masih lanjutan dari ta'lim kita di pertemuan yang lalu dengan tema yang sama, yaitu bersegeralah beramal saleh sebelum datang 7 hal perkara, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah, kemarin ini kita sudah membicarakan 3 hal: kefakiran yang melalaikan, kekayaan yang menyebabkan kecurangan, kesombongan, dan yang ketiga adalah sakit yang merusakkan. Betul kira-kira Pak ya? Kalau masih ingat itu. Jadi malam ini insyaallah akan kita lanjut hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsian aw ghaniyun mutughiyan aw maradan mufsidan. Jadi kemarin itu baru sampai di sini kalau saya tidak salah. Nah, yang selanjutnya adalah aw haraman mufnidan, di mana usia tua ini perlu untuk kita semua yang masih merasa muda, supaya memanfaatkan sebelum tua datang dan menghampiri. Beramal di waktu muda itu insya Allah masih bisa melakukan seluruh amal salih dengan baik dan sempurna, karena kekuatan kita masih punya dan masih ada. Tapi dikala sudah tua, banyak sudah hal-hal yang mestinya bisa kita lakukan sudah tidak bisa kita lakukan. Kita lihatlah saudara-saudara kita yang sudah sepuh, kadang untuk berjalan juga sudah susah, mengikuti sholat berjamaah sudah susah, kelamaan sedikit rukuknya sudah masalah, begitu juga di waktu sujudnya, berdiri lama juga sudah tidak kuat. Makanya Rasul pola ibadahnya pun ketika sudah tua itu sudah berubah, beda. Makanya ada di dalam hadis itu ketika mau sujud itu Nabi ada yang tangan duluan, ada yang lutut. Nah, di waktu usia Nabi masih muda itu lutut duluan ketika turun mau sujud. Tapi ketika usia Nabi sudah tua itu tangan duluan.
baru lutut beliau. Ada kan yang begitu Pak? Makanya kalau nggak dipunya ilmunya kadang-kadang bingung. Oh itu orang keliru tuh, tangan duluan dia. Itu orang keliru tuh, lutut duluan. Rupanya yang dia pelajarin baru satu hadis itu. Jadi sehingga ketika dia melihat orang lain pengamalannya itu beda dengan apa yang dia baca, bisa langsung dia salahkan dan seterusnya. Padahal dua-duanya itu boleh, mau lutut dulu atau tangan duluan. Yang nggak boleh itu apa Pak? Kepala duluan. Itu jangan coba-coba Pak. Nyungsep bisa. Ya kepala duluan. Jadi sebelum usia lanjut, sebelum usia tua, walaupun memang belum jaminan kita bisa masuk ke usia tua. Jadi yang muda-muda jangan pede dulu, ya. Apa udah pasti jadi tua? Belum tentu. Tapi yang udah tua udah pasti muda duluan. Masa tua langsung? Kalau tua langsung berarti lahirnya kumisan langsung. Udah repot Pak, ya. Yang udah usia lanjut beribadah. Tapi walaupun seperti itu, ya, alhamdulillah dikasih Allah hidup sampai usia tua, dijaga dengan baik. Nah, itu. Jadi jangan dipakai alasan itu karena tua, sehingga ibadah ditinggal semua. Jangan. Walaupun usia lanjut, ya, lakukanlah semampu kita. Jadi jangan dibuat masa tua itu, ya, lemahnya kita itu dari segi fisik membuat amal solih kita itu banyak ditinggal. Jangan, lakukan saja. Karena memang konsepnya kalau dalam beramal solih itu lakukanlah semampu. Nah makanya kalau nggak mampu berdiri, ya duduk. Duduk nggak mampu, tiduran. Nah, tiduran nggak mampu, disolatin. Itu disolatin ya dah. Ya udah nggak bisa tiduran juga nggak apa-apain, ya disolatin udah. Itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kata Nabi, sebelum waktu itu tiba, ya, segeralah untuk beramal salih. Ya. Masih sehat. Makanya pelaksanaan ibadah haji pun Pak, cuman karena di kita kan ini udah 2 tahun nih, 2 kali lewat udah, masa tunggunya tambah lama lagi. Nah itu paling enak itu sebetulnya memang di masa muda, apalagi ibadah haji itu kan fisik diutamakan tuh, tawaf fisik, sa'i fisik, ya. Melempar jumrah juga. Walaupun yang muda itu kadang-kadang belum tentu, bisa jadi lebih sehat yang tua itu kalau di sana itu, ya. Ada yang muda sa'i aja belepotan, artinya itu susah bener, malah yang tua lebih lancar, lebih sehat. Nah itu kelebihan dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada teman saya Pak, ya, dari satu daerah, di waktu sa'i, ya, ada sedikit rasa sombongnya, masih muda emang, cuman karena rasa sombongnya itu keluar, nah udah disentil sama Allah, ditabrak kursi roda. Saya juga nggak tahu itu dari mana kursi roda itu. Untungnya saya disuruh maju ke depan. Sekiranya saya terus berdampingan dengan beliau ini, saya yang kena. Entah kenapa saya disuruh maju ke depan, dia yang kena. Jadi sa'i belum selesai. Sa'i belum selesai. Akhirnya apa? Mau tidak mau dia dipapah oleh teman-temannya untuk menyelesaikan sa'inya. Jadi kalau di sana memang bapak-bapak, saudara-saudara, ada kadang-kadang hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, tapi yang jelas bahwasanya kalau bisa di masa muda itu saya masih sehat dan bugar,
maka perbanyak amal salih. Bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Entar belum pantas kayaknya kita itu ya untuk ibadah yang seperti itu. Taklim kumpul-kumpul seperti itu nggak pantas. Itu mah orang yang sudah tua. Ya. Itu kadang-kadang sebagian ada yang beranggapan seperti itu. Udahlah, masih muda, puas-puasin dulu lah. Nanti kalau udah tua baru. Takutnya nggak nyampe tua habis udah. Itu. Makanya yang selanjutnya kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au mautan mujuhizan. Ya. Bersegeralah beramal salih sebelum datang kematian. Bahwa saudara-saudara kita ini yang hadir ini camat semua nih. Artinya apa? Calon mati. Calon RW belum tentu, calon RT belum tentu, tapi camat pasti nggak bisa diundur pak, nggak bisa dimajuin. Kalau udah waktunya pergi berangkat, ya itu nggak bisa, 1 detik pun nggak bisa diundur dan dimajukan. Apalagi dilihat wajahnya satu-satu jamaah yang hadir ini, udah banyak yang dekat. Ya, bersiaplah. Tapi yang muda jangan merasa masih jauh. Karena pohon kelapa itu coba dilihat, yang jatuh bukan yang tua saja, yang muda pun bisa jatuh. Takutnya belum ada persiapan, tahu-tahu jatuh duluan. Kalau yang tua, insya Allah amal solihnya udah banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu. Camat kita semua. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ya. Semua kita. Makanya di situ kalimatnya kullu. Jadi enggak mesti tua, enggak mesti sakit. Kalau sakit baru mati, enggak. Itu. Anak-anak kali baru mati, enggak. Yang setengah tua kali, semua. Mau tua, mau muda, mau sakit, mau sehat. Ada enggak orang yang lagi sehat mati? Ada. Kalau lagi sakit mati, banyak. Tapi apakah mesti harus sakit dulu baru mati? Enggak. Ada. Bahkan dokter sekalipun mati juga. Obat apa yang dia tidak tahu? Ya, untuk segala penyakit umpamanya. Tapi kalau ajal nggak bisa diobatin, mau pakai suntik apa? Vaksin? Nggak bisa. Vaksin itu hanya sekedar pencegah, usaha ikhtiar. Ya kan? Apa kepastian kalau sudah divaksin nggak kena penyakit? Enggak. Jadi jangan disalahpahamin, saudara-saudara. Ikhtiar saja, usaha. Kayak kita punya rumah lah, ya kan? Kalau nggak mau kemalingan, usahalah, ikhtiar. Diapain? Kunci. Udah dikunci bagus-bagus, kemalingan juga, berarti sudah Allah takdirkan kita kemalingan. Karena udah diusahakan semaksimal mungkin. Itu. Ini juga udah diusahakan. Tapi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, nggak bisa. Mau pakai obat apapun, tahu aja. Apalagi masalah kematian itu. Kalau waktunya berangkat. Nggak ada urusan sama malaikat pak. Itu. Mau bapak pangkatnya apa kek? Kata malaikat, masa bodoh. Ya. Lo mau siapa kek? Allah merintahin, waktumu sudah selesai di dunia, berangkat. Nggak ada malaikat yang bantah perintah Allah, nggak ada pak. Ya, manut semua atas perintah Allah, termasuk salah satunya pencabutan roh
daripada hamba-hamba Allah termasuk kita. Bisa disogok? Nggak bisa. Kalau bisa disogok mah waduh udah menang banget tuh orang kaya, kagak mati-mati kali disogok tuh malaikat. Nggak bisa disogok, kagak kenal duit, nggak kenal. Tuh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Duit nggak kenal, perempuan orang kenal. Itu kali kalau kenal perempuan dikata kasih tuh perempuan ya, bapaknya tuh demi untuk selamat nyawa kita. Nggak bisa sama malaikat disogok pakai apa kek. Waktumu udah kelar dah, selesai, berangkat. Mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita muda, mau kita tua, itu berangkat. Kayaknya udah banyak yang pergi Pak, sampai sekarang orang balik-balik. Nggak jauh Pak Ustadz, dekat no, Pedurenan. Iya dekat. Tapi kan masalahnya itu kalau udah mati ditaruh di situ, itu masalahnya tuh. Jasad kita ditaruh di tempat sempit, kan kebayang sama kita. Kamar kita yang leganya begitu aja masih dirasa panas, ya kan? Apalagi alam barzah. Alam barzah itu jangan dikira yang digali itu, bukan. Itu mah tempat penyimpanan jasad manusia kalau udah mati. Nah, alam barzah itu alam gaib. Saya aja belum pernah ke sana, belum. Tapi saudara kita yang sudah duluan dari kita, mereka sudah mengalami itu. Makanya sampai sekarang tuh mereka pengen balik lagi untuk apa? Amal soleh. Itu permintaan mereka kepada Allah. Yang kurang amal solehnya memohon dikembalikan oleh Allah ke alam dunia. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa beramal soleh. Makanya kita yang belum nyampe ke sono Pak, nah buruan bersegeralah untuk beramalus soleh sebelum kematian datang ya. Saya dari dulu Pak nggak bosan ngomongin ini. Saya ikhlas mau jamaah duluan, saya belakangan, boleh, nggak apa-apa ya. Saya juga belakangan, bapak-bapak duluan, boleh, pilih aja lah. Ustadz nanti siapa yang itu ya terserah Allah lah. Nah itu ya. Nah, tapi yang jelas mah untuk urusan kematian itu nggak pakai huruf abjad. Alhamdulillah ya. Kalau pakai huruf abjad Pak saya duluan. Dari A. Ya, siapa yang namanya dari A kan duluan semua tuh. Ya. Yang nggak pakai huruf abjad, teman saya Zainal Mutakin dari Z duluan, meninggal duluan. Itu. Jadi rahasia dari Allah subhanahu. Tapi udah ditentukan, jangan salah tuh. Sebelum lahir ke alam dunia, sebelum berojol dari mak kita dulu udah ditentuin di alam azali. Berapa usia kita, kontrak kita di dunia berapa lama, udah ditentuin. Itu. Jangan salah itu. Ini tinggal jalanin. Berapa tahun? Kadang-kadang kita mikir, ayah saya umurnya meninggal sekian, saya anaknya nyampe apa enggak? Tapi yang jelas lihatlah umur Rasul ya. Nabi ngomong enggak jauh-jauh dari umur Rasul, umur umatnya. Kalau Nabi berapa tahun Pak? 60. Nah, kalau yang sekarang 62 9 bulan, itu siap-siap itu. Itu. Oh iya, udah dekat hitungan bulan. Itu. Tapi jangan takut, karena itu udah pasti akan kita lalui dan kita lewatin. Pintu itu enggak ada orang yang bisa ngelak dari situ, semua pasti lewat. Makanya persiapkan diri. Nah itu, beramal solihlah, bersegeralah, jangan tunda-tunda. Mumpung masih hidup diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan udah nikmat banget. Bernapas, pernah dibayar enggak? Sekali hirup udara oksigen yang diberikan oleh Allah, pernah enggak Bapak bayar? Coba kalau disuruh bayar setiap sekali bernapas menghirup udara Allah ini, bayar. Apa mampu kita? Usia kita sekarang 50 tahun. Udah berapa tuh oksigen yang kita pakai dalam hidup ini? Oh, sebelah aja hidung kita disumbat sama Allah udah nggak karu-karuan rasanya. Baru sebelah hidung
Itu. Padahal yang sebelahnya masih bisa. Tapi udah nggak nyaman dirasa, apalagi dua-duanya, apalagi sama mulutnya, hidung sama mulut, selesai sudah. Wassalam. Makanya sekarang kesempatan tuh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu berikutnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awid dajjala pasarru ghaibin yuntaziru. Wah, ini naudzubillah summa naudzubillah. Dajjal. Ya. Ini kata Nabi seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu. Pernah ketemu enggak, Pak? Dajjalun. Emang cirinya gimana Pak Ustadz? Mana tahu besok ketemu gitu ya. Nah, coba dengerin tuh keterangan dari Nabi, bukan dari saya. Ya. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang. Nah, tapi saya potong, yang penting Bapak bisa pahami dengan baik. Nah, cirinya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu sabun ja'dun qatat ainuhu tafiyah. Apaan itu, Ustaz? Orang ngerti pisan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang yang berusia muda. Itu. Jadi kalau aki-aki orang masuk. Itu ya. Berusia muda kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus rambutnya kata Nabi, maaf nih, maaf banget. Saya bacain hadis kok. Ya. Rambutnya kata Nabi keriting. Jangan ngelihat orang yang rambutnya keriting, wah Dajjal ini, jangan. Wah bisa masalah urusan ntar. Ya. Itu. Kata Nabi itu rambutnya keriting, Pak. Ya. Itu. Terus bola matanya kata Nabi menonjol, bola matanya. Nah, itu. Kayak keluar tuh bola matanya. Itu Dajjalun tuh. Ya, mudah-mudahan kalau bisa Pak jangan ketemu. Ya, jangan ketemu sama dia. Kalaupun ketemu mudah-mudahan ya kita masih dalam keadaan beriman, ya, istiqamah. Karena ngeri. Kalau nanti kita ikutin keterangan dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya pasukan berkudanya si Dajjal ini kata Nabi memenuhi kawasan antara negeri Sam dan Irak. Itu pasukannya tuh besok itu. Kalau dia udah datang. Lalu menyebar ke segala penjuru kata Nabi. Maka di ujung hadis ini Rasul memberikan wejangan kepada kita. Hai hamba-hamba Allah, berpendirianlah, teguhlah kalian. Karena ngeri ya apabila si Dajjalun itu datang. Satu. Yang kedua, kata Nabi Dajjal ini memiliki kecepatan seperti hujan disertai angin besar. Kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, fama isra'uhu fil ard?" Qala kal ghaithi istadabaratuhu ar-rihu. Para sahabat bertanya kepada Rasul Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bagaimana kecepatan perjalanan Dajjal dan pasukannya itu di muka bumi ini ya Rasul?" Makanya dijawab Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecepatannya adalah seperti hujan yang diiringi dengan angin besar. Makanya Bapak saudara-saudara ya, untuk si Dajjal ini dia bisa cepat untuk sampai ke satu tempat di seluruh daerah ya di muka bumi ini. Cuman dua tempat yang dia tidak bisa untuk masuki, Makkah dan Madinatul Munawwarah.
Jadi luar biasa ya Dajjal ini. Terus bapak-bapak, saudara-saudara, kata Nabi, Dajjal ini dapat nurunin hujan. Dia perintahkan hujan turun. Oh, kalau ada yang begini Pak, zaman sekarang ini, waduh, enggak cuman tangannya yang dicium Pak, kakinya juga dicium itu. Ponari aja dulu, Allah karim. Masih ingat nggak si Ponari Pak? Air selokan aja diambilin Pak, hilang akal sehatnya. Itu apalagi begini, waduh ya, bisa nalar tidak jalan, akhirnya apa? Mempertuhankan dia. Makanya nanti itu banyak bapak-bapak, saudara-saudara yang keimanannya rendah ikut. Lawang begitu modelnya, hujan turun. Payati alal qaumi payada'uhum payu'minuna bihi wa yastajibuna lahu paya'muru sama patumtiru. Jadi kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal ini, ia mendatangi kaum, menyeru mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit akan menurunkan hujan, kata Nabi, lalu langit menurunkan hujan. Itu Dajjal tuh. Ini pada ngikut tuh. Ya, yang lemah keimanannya udah ngikut, udah wah hebat nih, ini baru pantas, ini baru cocok. Nah, itu enggak nyampe segitu aja, kadang-kadang udah didewakan melebihi dari Allah kadang-kadang dalam hidup. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Lalu Dajjal ini menyuburkan tanah tandus. Jadi itu tadi ya, kalau sudah dia perintah hujan, ya udah yang tandus, yang susah di situ tumbuh tanam-tanaman jadi subur. Lalu kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal pun mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya, ini si Dajjal nih, nauzubillah summa nauzubillah. Ya, makanya kalau bisa jangan ketemu sama kita. Khawatir. Ya, nggak kuat iman kita ngelihat begini. Jadi kejadiannya itu di masa Nabi Muhammad menurut Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam salah satu hadis ini ya, seorang anak muda dibunuh sama si Dajjal, lalu dihidupkan kembali sama dia. Allah karim. Kalau sudah seperti ini, kalau keimanannya, pengetahuan agamanya ya, takwanya kepada Allah itu rendah, udah gampang, gampang ngikut bergabung sama si Dajjal. Makanya kalau ada Pak ya, itu pengobatan cek dulu, jangan asal percaya aja. Kan dulu pernah terjadi itu ya, siapa namanya itu yang apa untuk jamaah itu ya, Guntur Bumi apa siapa, apa Guntur apa namanya tuh ya, ternyata apa, penipuan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan waktu itu udah diproses sih ya, itu jadi ternyata itu nggak benar. Makanya kalau ada hal-hal yang di luar nalar kita, jangan langsung percaya dulu, cek dulu. Itu. Waduh, sorbannya gede Pak Ustadz ya, mau selingkar pedati kek, jubahnya waduh panjang banget Pak Ustadz, nggak ada urusan. Itu ya, karena penampilan bisa dibuat-buat ya, Bapak mau pakai jubah, mau pakai sorban segede bisa. Itu cek dulu yang benar ya, jangan asal
Apalagi zaman sekarang ini, zaman edan ya. Semua bisa dilakuin demi untuk sesuatu, tujuan tertentu oleh seseorang itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Udah Bapak lihat kemarin tadi di waktu pengajian ibu-ibu udah saya bilang ya, yang lagi rame pinjol. Iya. Apaan itu? Pinjaman? Iya. Banyak yang jadi korban. Ya. Kadang-kadang kita kalau lagi sulit, nah di situ ujiannya itu datang. Iya kan? Apalagi kita lagi sakit, oh di sono ada pengobatan yang hebat banget. Nah, itu. Ya caranya kadang-kadang udah nggak syar'i, ya masih aja kadang-kadang diikutin. Orang sekarang kan gampang percayaan, gampang percayaan. Ada ngaku nabi ngikut. Ya coba bayangin, ada aja pengikutnya itu, aneh tuh. Masa kayak kemarin itu kan pemain bulu tangkis itu yang ngaku nabi dari Bogor. Diikutin juga. Nauzubillah. Sekarang itu gitu ya. Jadi di inilah, dipikirin dulu, dicek dulu ya, jangan sampai kita tersesat. Lalu Dajjal ini kata Nabi nantinya itu dia bawa air dan api berada di tangan Dajjal. Makanya kata Rasul, sesungguhnya bersamanya ada air dan api. Tetapi ingat, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apinya adalah air dingin. Jadi yang dilihat itu api adalah air dingin dan airnya adalah api. Nah, jadi dibalik. Nah, jadi kalau dilihat apinya itu adalah air yang dingin kata Rasul. Kalau dilihat apanya, airnya itu adalah apinya yang ada pada Dajjal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Terus yang terakhir ya, kalau mana tahu ketemu besok ya, supaya kenal itu ya, mata kanannya. Nah, catat baik-baik, mata kanan. Nah, itu buta. Nah, itu si Dajjal itu ya. Tapi walaupun buta ya begitulah ya. Jadi menyeramkan, sebetulnya menyeramkan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan hadir nanti, akan hadir. Jadi mudah-mudahan kita tidak ketemu dengannya. Lalu yang terakhir di dalam pengajian kita malam ini, bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kita beramal salih sebelum kiamat datang. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'atu pas-sa'atu azhaba wa amaru. Kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah beramal salih ya sebelum hari kiamat itu datang, karena ia lebih besar bencananya dan serta lebih pahit. Jadi jangan main-main lah ya. Jadi kiamat itu besok yang kita pahami lewat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa kita baca dalam ayat atau surat kita dalam sholat. Al-Qari'ah, mal qari'ah. Itu hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Qari'ah ini, wa ma adraka mal qari'ah. Apakah hari kiamat ini? Apakah hari kiamat itu? Jadi ungkapan ini menggambarkan tentang kengerian sebetulnya ya. Dari ayat pertama yang disampaikan oleh Allah, Al-Qari'ah, kengerian yang terjadi di dalamnya sangat menggetarkan kalbu kita. Disampaikan lagi di ayat kedua, mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Dan ungkapan itu juga bapak-bapak, saudara-saudara, menyatakan bahwa betapa ngerinya besok hari kiamat yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat pertama dan ayat kedua
itu merupakan mubtada dan khabar. Kalau Bapak pernah belajar nahu, ya itu. Jadi ayat pertama dan ayat kedua itu mubtada dan khabar. Jadi perlu untuk kita semua, ya, seolah-olah kita berada di sana, betapa ngerinya kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ketiga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Mabthus pakai sa, ya, sa, bukan mabasus. Itu ya, pakai sa, mabthus. Itu. Jadi pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia seperti anai-anai. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, ya. Itu. Seperti anai-anai atau seakan-akan belalang-belalang dihambur-hamburkan. Jadi terbang beriringan-iringan. Itu di ayat 4-nya, ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Itu. Auzubillah summa nauzubillah. Ya, mau model kita mah masih kecil. Coba lihat ayat berikutnya. Wa takunul jibal. Allah karim. Kal aihnil manpus. Hampir sama dengan bahasa kita, Pak. Mampus sudah. Iya. Nauzubillah summa. Gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti wall. Karena ringan, enteng. Gunung loh, Pak. Ya. Terbang. Pernah ngelihat gunung terbang enggak? Itu. Ya, kapas terbang sering kan? Kayak begitu besok. Lebih gampang lah untuk dicerna. Kapas ditiup angin terbang, itu seperti itu besok gunung itu. Diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Ya. Makanya kalau udah hari kiamat itu terjadi, Bapak saudara-saudara, pintu taubat juga udah tertutup. Makanya sebelumnya itulah Rasul mengingatkan kita segera beramal salih. Kalau kiamat sudah terjadi, pintu taubat sudah ditutup, ya kan? Kengerian-kengerian yang akan terjadi pada saat itu. Air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, seluruh yang hidup akan mati kecuali zat wajib al-wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Jadi makanya Bapak saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sebelum hari itu datang, maka kesempatan bagi kita diberikan oleh Allah waktu untuk beramal salih, untuk tidak ditunda-tunda oleh kita. Mudah-mudahan Bapak-bapak saudara-saudara, waktu yang singkat yang diberikan oleh Allah ini, marilah sama-sama kita manfaatkan untuk beramal baik. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukanlah sebelum hari itu tiba, yang dipastikan oleh Allah suatu saat nanti kiamat itu akan terjadi. Inilah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Di lain kesempatan dan waktu akan kita lanjutkan dengan tema yang berbeda insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.